Oke, kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami berkumpul dan kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Berikan kepada setiap kami kerendahan hati Bapak, dan berikan kepada kami juga hikmat dan Roh Kudus yang menuntun, memberikan pengertian buat kami sehingga kami dapat memahami rahasia firman Tuhan ini. Dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua Bapak. Kuduskan kami oleh darah Yesus, dan ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapak, baik dalam hati, pikiran, dan perkataan dan perbuatan. Ampuni. Kami percaya kuasa darah Yesus yang bisa mengampuni dosa dan kesalahan kami dan menyucikan kami dari semua yang jahat. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, salam. Halo. Nah, kita akan masuk ke Yohanes 3:16. Firman Tuhan katakan kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anak tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita masih di poin 1 ya, keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia, dan kita ambil dari Yohanes 3:16. Kita sekarang masuk ke firman, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya ya. Kata percaya ini kata kerja, artinya pisteo, artinya kata kerja ya, dimana ini kata kerja ini adalah kata yang berasal dari kepercayaan, iman kata benda yaitu pistis. Nah, ini saya perlu jelaskan dulu ya. Di dalam iman itu ada 3 kata sifat, kata ini ya. 1 kata benda, iman itu kata benda ya. Kata benda. Yang kedua, iman kata kerja. Yang ketiga, iman kata sifat ya. Iman kata sifat. Nah, ini perlu saya jelasin dulu sebentar ya. Betul. Ada iman kata benda, kata kerja, kata sifat. Kata benda itu adalah iman kepercayaan. Iman kepercayaan kepada siapa? Kan ada kepercayaan kepada siapa, kan begitu ya. Iman itu iman kata benda, iman kepercayaan, iman yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kalau kita udah terima anugerah iman, yaitu iman kata benda, otomatis kita punya iman kata kerja, punya iman kata sifat ya. Iman kata benda ini fokusnya hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus ya, kepada Yesus. Iman kata benda nggak bisa bercabang. Jadi orang yang udah terima anugerah iman dari Allah kepada kita, terima anugerah iman, nggak mungkin iman kita di luar Yesus. Misalnya percaya kepada Yesus, lalu percaya lagi kepada yang lain, kepada kepercayaan nenek moyang, kepercayaan turun temurun gitu kan, nggak bisa lagi, nggak boleh. Kita tahu sekarang ya budaya atau kepercayaan nenek moyang masih ada, masih kental, apalagi di orang-orang timur ya. Kepercayaan timur itu masih banyak itu ya, yang bersifat animisme dan lain sebagainya. Dan masih banyak orang Kristen yang masih percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Misalnya orang hamil mesti pakai apa tuh katanya? Dulu peniti ya? Ada kan? Ya. Peniti. Terus nggak boleh datang ke yang meninggal. Bener nggak? Terus apalagi udah banyak macam lah, nggak boleh apa? Lewat maghrib. Gitu iya. Terus nggak boleh apa? Potong ayam apa nggak boleh katanya? Iya kan? Terus apalagi banyak macam ya. Nah, itu berarti itu udah mempercayai Allah, artinya kita bercabang. Sebab iman yang dianugerahkan Allah ini nggak mungkin fokus ke yang lain. Nah, kalau masih percaya ke ABCD, berarti dia sebetulnya belum beriman kepada Yesus. Walaupun statusnya Kristen, walaupun statusnya pendeta kayak apa, nggak bisa. Sebab iman yang dianugerahkan Allah fokus cuma ke satu, nggak mungkin bisa bercabang lagi. Karena Roh Kudus yang mengarahkan iman kita, membawa kita kepada si pemberi iman.
Tapi kalau masih bisa percaya ke sini, sesungguhnya dia Kristen palsu, walaupun pendeta loh. Ya, walaupun pendeta masih percaya ABCD gitu. Nggak bisa. Masih banyak orang Kristen sampai hari ini. Ya, seperti itu. Lalu iman kata kerja. Nah, iman kata kerja adalah iman tindakan. Iman tindakan, ya, iman yang hidup, aktif, iman yang aktif. Iman sifat itu apa? Iman sifat ini iman yang memberikan pertumbuhan rohani. Jadi rohani kita bertumbuh karena ada iman sifat. Iman sifatnya memberikan pertumbuhan rohani. Dari pertumbuhan rohani ini menghasilkan pengetahuan tentang siapa? Tentang firman Allah. Nah, di dalam tentang firman Allah ini bicara salah satunya adalah satu pribadi, yaitu Yesus. Jadi iman kata benda ini fokus kepada Yesus, tapi tidak hanya cukup kepada Yesusnya, harus mengerti siapa Yesus, siapa pribadi Yesus gitu. Nah, siapa pribadi Yesus. Nah, pribadi Yesus ini kita bisa kenal, oh siapa Yesus bla 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 dari firman Allah yang dihasilkan dari iman sifat yang mempelajari, yang memberikan kerinduan. Ya, iman sifatnya memberikan kerinduan, kita belajar firman, dari firman kita mengenal siapa Yesus. Jadi menghasilkan pengetahuan gitu ya, pengetahuan Alkitab, pengetahuan firman Tuhan. Jadi dari pengetahuan ini akhirnya iman kata benda punya dasar siapa Yesus, bisa menjelaskan dan sebagainya. Karena dari pengetahuan ini iman sifat menimbulkan pengetahuan. Nah, lalu iman kata kerja adalah iman yang bertindak sesuai dengan pengetahuan itu. Jadi kita bertindak karena kita udah kenal siapa Yesus yang menjadi pusat iman kita, yang menjadi sandaran hidup kita. Nangkep nggak? Cukup jelas nggak? Cukup jelas ya, oke ya. Jadi ini hal yang nggak bisa terpisah. Saudara jujur ya. Disertasi saya bicara ini. Disertasi saya. Dan ketika saya buat disertasi ini, dosen bahasa Yunani saya, dia bilang apa? Baru kali ini pada ini selama saya jadi dosen bisa kepikir ke sini. Lah saya bilang, ibu sendiri dosen nggak ngerti gimana? Ngerti, tapi saya nggak pikir ke sini loh padanya. Ya saya pikir saya punya keterbawahan. Soalnya ini di dalam kitab Injil Perjanjian Baru itu ada iman kata sifat, iman kata kerja, iman kata benda. Pasti kan punya maksud, punya tujuan yang berbeda. Dan saya pelajari ya memang berbeda. Nangkep nggak? Ini pisteo, pistis atau pistin ya, pisteo atau ini pistos. Iman kata sifat. Jadi iman sifat ini memberikan kerinduan kita belajar firman, pertumbuhan rohani itu dari iman sifat. Nah, dari ini ya kita punya perbendaharaan tuh firman Tuhan kan, seperti kita belajar PA. Nah, itu akhirnya kata benda ini kita fokus kepada Yesus, kepada firman Tuhan dan Alkitab. Dan ini ditopang pengetahuan ini dari iman kata sifat, hasil belajar. Lalu iman kata kerja, bekerja apa, bertindak apa sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh iman kata benda yang dihasilkan dari iman kata sifat. Begitulah intinya. Nangkep ya? Kita lanjut. Ya. Nanti kalau tanya nanti aja. Ya. Nah, kata kepercayaan dari kata Fisik. Kata percaya dalam ayat ini, iman adalah jalan keselamatan. Percaya dia adalah menerima dia. Artinya begini saudara ya. Percaya yang tadi iman kata kerja ini ya. Ini adalah iman yang membawa kita kepada keselamatan. Iman kata kerja ini yang membawa kita kepada keselamatan sehingga kita ada di dalam posisi diselamatkan, ya, posisi diselamatkan begitu ya. Dan setelah itu ya, setelah posisi kita diselamatkan dan kita percaya kita diselamatkan, ya, artinya apa? Artinya kita sesungguhnya setelah kita diselamatkan karena kita menerima dia. Nah, enggak? Karena kita menerima dia. Coba baca 1 Yohanes 1 ayat 12. 1 Yohanes 1 ayat 12. 1 Yohanes 1 ayat 12, coba satu orang baca. 1 Yohanes 1 ayat 12.
Bukan. Yohanes 1:12 salah saya. Itu Yohanes 1:12. Yohanes 1:12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya, ya. Nah, menerimanya ini adalah menerima siapa? Yesus, ya, menerima Yesus, ya. Kata menerima, kita bisa menerima Yesus karena adanya iman. Tanpa ini kita nggak bisa menerima Yesus. Jadi menerima Yesus karena ada jembatannya yaitu iman. Iman pun anugerah Allah yang kedua yang saya sering sebutin. Lalu setelah itu kita menerima iman, menerima Yesus, dan kita menerima kuasa. Nah, dalam bahasa asli disebut exousia. Ya. Apa itu exousia? Otoritas. Otoritas menjadi anak Allah. Sudah bayangin coba, kita menerima otoritas, ya. Ini bicara otoritas. Otoritas sebagai anak Allah. Kalau kita udah terima otoritas gimana kira-kira? Ada kuasa nggak? Tapi kuasa di sini beda dengan kuasa yang dikatakan Kisah 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Itu kuasa di situ bicara dunamis. Powerful, kuasa Allah. Tapi exousia ini otoritas. Lebih ke arah otoritas. Sebagai anak Allah. Nah, kalau kita udah menjadi otoritas sebagai anak, berarti kita sebagai anak Allah yang sudah diadopsi resmi. Nah, kalau kita udah diadopsi resmi, berarti mungkin nggak keselamatan bisa hilang. Halo? Nggak mungkin. Ya kan kamu terima kuasa exousia. Ini apa ya? Ini permanen gitu. Exousia itu permanen, terima gitu. Jadi otomatis keselamatan itu kita terima karena iman, bukan karena perbuatan baik kita atau ini anugerah gitu ya. Kata menerima dalam ayat 12 ini maksudnya menerima punya arti menyambut anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Terus menerus dan aktif dalam natur roh kita, hanya satu pribadi yang tidak bercabang. Tadi sudah saya jelaskan. Karena masih banyak orang Kristen masih percaya kepercayaan lain, khususnya kepercayaan nenek moyang. Tadi saya udah jelasin. Nah nanti kalau di sini, tapi di sini nggak mungkin ada yang hamil lagi kan ya? Nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Pak Gunawan satu lagi cewek Pak. Silakan. Perlu cewek satu nggak mau. Nah jadi ya kalau kita udah tahu ya lalu ada orang Kristen nanti gitu misalnya lagi hamil pakai ini begini atau gimana gitu ya, kita kasih tahu jangan, itu dosa. Kalau dia masih percaya itu, sekali lagi dia sebetulnya bukan beriman sejati loh ya, hati-hati sebab iman ini anugerah kan nggak mungkin bercabang yang dikatakan tadi ya. Dikatakan bahwa kata menerima dalam ayat 12 ini maksudnya menerima punya arti menyambut anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus terus menerus dan aktif dalam natur roh kita. Hanya satu pribadi ya, hanya satu pribadi dan tidak bercabang. Karena masih banyak orang Kristen masih percaya kepercayaan lain, khususnya kepercayaan nenek moyang. Jadi sekarang juga di gereja kan masih ada juga kan kepercayaan yang agak sedikit mistis, ya, dengan minyak urapan, betul nggak? Bahkan di video saya lihat sampai minyak urapan itu sampai perebut, saudara. Iya, perebut kan. Tapi udahlah, itu hak mereka lah ya, susah. Ya, saya nggak bisa komentar lah itu. Ntar sampai apa namanya tuh? Pelanggaran HAM tadi. Oke, lanjut Pak.
Yesus Kristus sebagai hadiah yang tidak bisa dinilai oleh yang ada dalam alam semesta ini. Jadi Yesus adalah hadiah yang paling mahal, yang paling berharga dari Allah Bapa kepada kita, orang pilihannya. Dan hadiah itu diberikan kepada kita. Nah, Efesus 2 ayat 8 dikatakan apa? Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kan begitu bunyinya. Karena kasih karunia, karena anugerah kamu diselamatkan. Jadi keselamatan didapat dari anugerah. Yang namanya anugerah yang dikatakan Efesus 2:8, ini bicara anugerah di sini bicara di mana kita udah nggak bisa bayar, kita nggak bisa beli lagi. Saking mahalnya anugerah keselamatan itu, ya udah Tuhan kasih gratis gitu, cuma-cuma. Udah kasih cuma-cuma. Dan Tuhan ngasih cuma-cuma sini nggak asal ngasih, saudara. Semua enggak, itu kepada orang pilihan. Nah, ini memang menjadi fenomena, banyak sekali orang yang dikatakan Tuhan pilih kasih dan sebagainya. Nah, itu memang menjadi perdebatan di antara orang Kristen juga ya. Tapi mau nggak mau, kalau ujung-ujungnya kita ke poin Efesus 1 ayat 13, mereka mengakui walaupun sesama Kristen. Kan ada di dalam Kristen kan konsep Arminian, langkah Aida menyamarkan bahwa manusia juga punya hak untuk menerima dan menolak. Kan begitu konsep Arminian ya. Mereka punya hak untuk terima atau menolak. Sedangkan Roma 3 ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15 dikatakan apa? Tidak ada seorang pun manusia yang mencari Allah. Semuanya sudah hancur. Titik nol. Jadi nggak mungkin cari Allah lagi. Naturonya mati. Nah, natur roh mati itulah mana mungkin bisa merespon Allah yang adalah roh juga. Begitu. Nah, dari situ kita harus bisa memahami ya bahwa anugerah yang Allah berikan kepada kita itu betul-betul sepenuhnya pemberian Allah. Tapi sebelum anugerah itu di dalam Efesus 2:8, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Di sini di dalam Efesus 2:8 ada dua anugerah. Pertama, anugerah hak kelahiran baru. Kenapa kita perlu dilahirkan? Karena natur roh kita pada saat dilahirkan dari kandungan ibu kita, natur roh kita dalam keadaan mati. Roh kita mati. Mati di sini bukan mati dalam pengertian manusia nggak bernapas, bukan. Mati di sini artinya kemuliaan Allah atau Roh Kudus meninggalkan roh manusia yang tadi manunggal dengan roh Adam dan Hawa. Setelah jatuh dalam dosa, roh Allah meninggalkan manusia, ya. Itu ada di dalam Roma 3:23, kemuliaan Allah meninggalkan manusia. Nah, natur rohnya mati. Kalau natur roh mati, nggak mungkin dia bisa merespon panggilan Allah, Injil dan kabar baik lainnya. Artinya Allah harus melahirkan, menghidupkan kembali naturalnya dengan Roh Kudus masuk dalam roh kita. Itu kelahiran baru. Yang kedua, dia memberikan anugerah iman. Nah, anugerah iman inilah untuk menerima anugerah keselamatan itu diberikan kepada kita. Gitu. Jadi kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat sepenuhnya adalah anugerah Allah. Bukan kita, bukan karena orang tua kita selalu diwariskan imannya. Iman itu nggak diwariskan. Iman itu bukan warisan. Nah, sampai akil balik, oke, dari kecil, dari lahir sampai akil balik itu iman tuh memang anak mengikuti iman orang tua. Tapi setelah akil balik nggak bisa. Tuh anak ikut harus sendiri secara pribadi dia menerima Yesus. Dan itu orang pilihan. Kenapa Allah memilih? Ada yang dipilih, ada yang tidak. Karena kalau siapapun orang misalnya dia dengar firman Tuhan dan lain sebagainya, percaya Yesus kamu akan diselamatkan. Kalau Roh Kudus tidak memeteraikan, tidak mungkin dia bisa percaya. Kalau Roh Kudus tidak memeteraikan, tidak mungkin percaya. Coba Efesus 1 ayat 13. Baca Efesus 1 ayat 13. Coba baca. Di dalam Dia kamu juga karena telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, jadi keselamatan dan iman itu
Yang meterain siapa? Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus kita nggak bisa percaya. Tanpa Roh Kudus kita nggak menerima anugerah keselamatan. Jadi anugerah keselamatan itu dimeteraikan oleh Roh. Kalau Roh Kudus sudah memeteraikan, Allah sendiri itu yang memeteraikan. Mungkin nggak meterai itu oleh ambil lagi. Itu udah permanen. Begitu. Jadi kita diselamatkan karena anugerah seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya ya. Lanjutnya kalau kita bicara mengenai anugerah keselamatan ini ya, diberikan kepada orang pilihan. Itu memang sudah tertulis dalam Alkitab. Contohnya Efesus 1 ayat 4 dan 5. Coba baca lagi. Efesus 1, 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebab di dalam dia ini siapa? Tuhan Yesus. Sebab di dalam Tuhan Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum dunia ini ada, kita sudah dipilih, ditetapkan. Itu yang disebut predestinasi. Nah, selanjutnya ketika Paulus juga mau ke Efesus, mau ke Korintus, ketika Paulus ada di dalam Kisah Rasul 16, Paulus mau ke Korintus. Waktu itu pertama masuk ke kota Korintus, Paulus tuh ditolak, saudara, sama orang Korintus, disuruh pergi. Dan akhirnya Paulus tinggalin kota Korintus, dikebaskan banyak debu yang ada di kota Korintus. Kan kata Tuhan kalau ditolak udah kebaskan debu, tinggalin. Kan Tuhan sendiri yang ngajarin. Paulus ditolak, dia tinggal di kota Korintus. Tapi dalam perjalanan Tuhan bicara sama Paulus, balik lagi. Sebab di situ banyak orang pilihanku. Banyak orang pilihanku. Berarti di situ udah banyak orang pilihan. Paulus suruh bawa kabar baik itu, dan akhirnya Paulus datang lagi ke Korintus, ternyata banyak yang bertobat. Kenapa orang itu bertobat? Karena orang pilihan. Jadi kalau orang pilihan, misalnya saat ini kita harus percaya, mungkin ada di agama A, B, C, D, ya, itu masih mereka belum percaya. Tapi ketika nanti satu saat mereka dengar Injil, otomatis sinyalnya itu connect gitu. Masuk, sinyalnya masuk. Nangkep nggak? Dia bertobat. Nah, lalu Efesus 1:13 dikatakan Roh Kudus memeteraikan. Jadi keselamatan itu Tuhan yang atur gitu. Nah, ini memang ya kita nggak bisa pahami, tapi itulah karya Allah buat kita. Karya Allah buat kita. Bisa lagi tanya? Error? Nggak apa-apa. Nah, oke, sambil nunggu, ada yang mau tanya dulu di sini. Sambil nunggu Pak Gunawan. Nggak apa-apa, nggak usah, buka aja nggak apa-apa ini. Ada yang mau tanya nggak mengenai ini? Ngerti nggak? Hah? Ngerti, Pak. Cuma gimana? Hah? Ngerti tapi nggak tahu mau nanya apa. Berarti ngerti. Ya udah nggak apa-apa kalau yang penting ngerti gitu, nangkep apa yang saya jelaskan, nangkep gitu ya. Jadi supaya kita bisa kalau nanti ini kan kita bisa menjelaskan dan lain sebagainya gitu kan. Kalau misalnya ada yang mengatakan keselamatan bisa hilang apa gitu ya, kita bisa jelaskan gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya Efesus 1 ayat 8 tadi, karena kasih kamu diselamatkan oleh iman. Itu benar-benar bicara mengenai anugerah yang Allah berikan kepada kita. Pertama dilahirkan, kedua kita terima anugerah iman. Ya, nanti ada lagi berhubungan, nanti bersinggungan, nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang Efesus 2 ayat 8. Ya. Sambil nunggu, oke saya jelasin dulu Efesus 2 ayat 8. Pertama, Efesus 2 ayat 8 itu bicara mengenai kita terima anugerah kelahiran baru, ya kan? Yang kedua kita terima anugerah iman ya. Nah, anugerah yang Allah berikan ini di dalam Efesus 2 ayat 8 ini diberikan dalam keadaan tubuh kita yang berdosa. Dalam keadaan tubuh kita yang berdosa. Kok Allah mau gitu?
Ada nggak manusia yang tidak berdosa saat ini? Semua manusia berdosa. Nah, di sini yang disebut nanti semper justus et peccator. Nanti saya jelasin di bagian bawahnya. Kenapa Efesus 2:8 begitu luar biasa? Kita terima anugerah kelahiran baru, dilahirbarukan, sehingga kita mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar pun itu Allah sendiri yang memberikan hati untuk mengenal Dia lewat iman kita. Gitu. Tapi kenapa kok Allah berikan anugerah ini kok di dalam hidup kita yang masih berdosa? Sedangkan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Roma 3:23, Roh Allah meninggalkan manusia karena dosa. Roma 3:23. Tapi sekarang kenapa kita yang berdosa sama-sama berdosa, tapi sekarang Allah malah mau masuk ke dalam diri kita, tinggal tetap di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Kenapa? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, Roh Allah langsung meninggalkan manusia. Nah, itu roh Adam dan Hawa mati. Tapi kita pun kan hidup dalam ketika dilahirkan kita dalam keadaan hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa, ya, bukan jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa. Nah, setelah kita hidup dalam dosa, kan sama Adam nggak posisinya. Tapi kenapa Allah mau ke kita, mau masuk gitu? Kenapa? Ayo. Karena kasihnya sama kita. Ya, emang dulu Allah nggak mau kasih Adam dan Hawa. Dia kan mengasihi buah. Nah, ini kan satu pertanyaan yang perlu dimengerti. Nah, kan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Roh Allah meninggalkan Adam dan Hawa kan? Ya, Roma 3:23 itu ada. Nah, lalu ada juga di dalam Roma 5 ayat 12 sampai ayat 21 itu penjelasan tentang kuasa dosa dan kuasa kasih karunia. Nah, kita pun sama Adam berdosa. Tapi sekarang kok Allah mau masuk di dalam bersatu tinggal tetap di dalam kita. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Kenapa? Kenapa? Karena tadi yang dibaca ini Efesus 1 ayat 4 dan 5. Coba baca sekali lagi sebelum kita masuk sini. Cepat dikit. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Dia. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, kerelaan kehendaknya. Jadi ada waktu Tuhan ya untuk menyatakan salib Kristus. Nah, Efesus 1 ayat 4 dan 5 itu bagaimana dikatakan di ayat yang kelima kerelaan kehendaknya. Nah, itu yang disebut anugerah. Nah, anugerah pertama, berita yang disampaikan anugerah itu udah ada di dalam Kejadian 3:15. Itu anugerah. Tapi anugerah itu terjadinya ketika Yesus datang ke dunia, lahir, melayani, mati dan bangkit. Nah, di situ anugerah yang dijanjikan di Kejadian 3:15 diberikan. Itu dasarnya, ya. Begitu. Oke. Nah, kan Roma 5:8 dikatakan Yesus mati pada saat kita masih berdosa. Itu anugerah. Dan sampai hari ini pun kita masih berdosa. Tapi sudah tidak ada maunya lagi, gitu kan? Siapapun manusia asalkan percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Siapapun. Anugerah keselamatan dari Allah sepenuhnya diberikan kepada mereka yang percaya. Tapi anugerah Allah ini tidak bisa dipahami dalam konsep kita tidak bisa memahami dalam konsep predestinasi. Apa sih maksudnya? Ya, anugerah keselamatan dari Allah sepenuhnya diberikan kepada mereka yang percaya. Tapi anugerah Allah ini tidak
kita tidak bisa memahami dalam konsep predestinasi. Maksudnya apa dalam konsep predestinasi? Bicara predestinasi kan bicara umat pilihan. Seperti yang dikatakan Efesus 1 ayat 4 dan 5 ya. Tapi dalam hal ini, dalam konsep ini yang kita harus pahami adalah apa? Tentang predestinasi. Nah, kita tidak bisa memahami dalam konsep predestinasi setelah pada saat kita menerima anugerah. Artinya pada saat kita terima anugerah, kita belum bisa memahami kenapa ya saya dipilih. Kenapa saya dipilih. Nah, lalu pertumbuhan rohani mulai muncul dari iman sifat ini yang memberikan kerinduan. Sehingga dari iman sifat ini kita bisa mengerti kenapa saya diselamatkan. Kenapa saya diselamatkan. Salah satunya apa? Yang tadi Efesus 1 ayat 4, 5. Lalu dikatakan juga di dalam Wahyu pasal 13 ayat 8. Dikatakan bahwa nama kita sudah tertulis dalam buku anak domba Allah. Sebelum dunia ada. Sudah bayangin kalau sebelum dunia ada, berarti bulan bintang ada nggak? Nggak ada. Semua belum ada semua dalam keheningan gitu ya. Dan di situ kita udah disiapkan gitu. Jadi karya Allah itu sebelum ada semuanya udah disiapkan. Nama-nama kita begitu rapinya, tertibnya, sempurnanya rencana Allah begitu. Ya. Anugerah keselamatan ya, tidak bisa memahami konsep predestinasi. Coba lanjut lagi. Nah, untuk kita bisa memahami tentang predestinasi, ya, predestinasi, ya. Artinya kan ini predestinasi ini bukan doktrin yang ya kan orang kalau dengar predestinasi, providensi itu pasti dari enggak. Predestinasi itu di Alkitab ada, Saudara. Di Alkitab ada. Ini bahasa teologinya ini predestinasi di Alkitab ada. Itu salah satunya Efesus 1 ayat 4, 5. Terus ada lagi di dalam Kisah Rasul, banyak sekali ya. Terus juga di dalam Yohanes pasal 6. Yesus berkata apa? Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Lalu Efesus 6 ayat 65 juga Yesus bicara begitu. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan iman. Jadi kita bisa datang kepada Yesus karena dianugerahkan iman. Di dalam Yohanes pasal 17 doa Yesus juga begitu. Aku telah menyampaikan semua orang-orang yang kau berikan kepadaku. Lalu Yohanes 3:16-nya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengeluarkan anak yang tunggal. Barang siapa percaya. Kata barang siapa itu bicara bilangan. Artinya barang siapa di sini tidak semua orang yang percaya. Barang siapa ini bicara orang pilihan, merujuk kepada sana. Coba kalau kita baca lagi di dalam Yohanes 3 ya, Yohanes 3 saya akan bacakan, ini penting Saudara. Yohanes 3 ya, saya bacakan. Penting banget ini Saudara. Ya. Yohanes 3 ayat dari ayat 16 saya bacakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan anak tunggal supaya barang setiap orang yang percaya, setiap orang, ini bicara bilangan ya, enggak semua orang, kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang jadi enggak akan binasa. Dia akan terima hidup kekal, hidup di sini, hidup kekal di sini bicara berarti hidup surgawi. Artinya apa? Artinya kalau kita percaya kita nggak mati, kekal gitu. Berarti ini permanen nggak keselamatan? Permanen ya. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Yesus. Menyelamatkan oleh Dia. Jadi misinya ke sana. Barang siapa percaya kepada itu, ada kalanya kata barang siapa percaya kepada tidak dihukum. Jadi kalau kita udah percaya Yesus,
kita nggak akan lagi menerima hukuman. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Artinya di sini bicara ayat 18, barang siapa percaya, ini bicara orang yang percaya Yesus, orang pilihan. Lalu 18b-nya, barang siapa tidak percaya, ini orang yang menolak. Ini bukan orang pilihan. Gandum dan lalang. Ayat 19, dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Artinya orang yang tidak percaya Yesus memang dia sudah ditentukan untuk dihukum. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang supaya perbuatan-perbuatan yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah. Tetapi barang siapa melakukan, kata barang siapa lagi di sini bicara apa? Bicara orang pilihan. Orang pilihan yang sudah menerima Yesus pasti dia jadi pelaku firman. Begitu. Ini habis penggunaannya. Oke, ini saya jelasin sini penting. Jiwa adalah manifestasi. Jadi gini, anugerah Allah dan iman itu adalah ada dalam natur roh kita. Jiwa rumahnya anugerah dan iman. Jiwa manifestasi dari anugerah dan iman. Di sini dulu, sampai sini dulu ya. Nah, di sini dikatakan anugerah Allah dan iman ada dalam natur roh kita. Ya, kita punya dua natur, natur roh, natur jasmani. Ya. Di dalam natur roh kita itu sudah ada anugerah Allah dan iman. Ya. Otomatis anugerah ada, pasti Roh Kudus ada di dalam natur roh kita. Karena yang memberikan anugerah itu adalah Roh Kudus yang mematahkan keselamatan, begitu. Ya, tapi kita nggak singgung Roh Kudusnya di sini. Tapi intinya di dalam natur roh kita ya itu ada Roh Kudus ya, sudah manunggal nih ya, seperti Yohanes 14 ayat 16-17. Ada Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memberikan kepada kita anugerah dan iman. Ini dalam natur roh kita ya. Lalu anugerah dan iman ini ya, anugerah dan iman ini kan harus ada buahnya gitu. Buah anugerah dan buah iman gitu ya. Itu lewat apa? Lewat jiwa. Nah, jiwa ini ya rumahnya anugerah dan iman. Maksudnya apa? Nah, lewat jiwa inilah anugerah dan iman itu termanifestasi. Lewat jiwa. Nah, jiwa yang adalah wadah atau istilahnya rumahnya anugerah dan iman, tempat tinggalnya anugerah dan iman, jiwa ini ya. Nah, ini perlu saya jelasin dulu gini. Roh Kudus ada di dalam natur roh kita. Roh Kudus ada, otomatis anugerah dan iman ada nih di dalam diri kita. Ini ada di dalam roh kita. Tetapi ya, rumahnya di mana? Rumahnya di jiwa. Rumahnya di jiwa. Ya. Nah, sekarang jiwa ini rumahnya anugerah dan iman. Ini tempat manifestasinya anugerah dan iman, gitu. Lalu bagaimana supaya rumah iman ini, rumah anugerah ini, jiwa kita ini kapasitasnya semakin besar? Karena nggak mungkin kalau kita udah terima anugerah dan iman, rohani kita harus bertumbuh, saudara. Nggak mungkin nggak bertumbuh, gitu. Ya, memberikan pertumbuhan iman sifat tadi ya. Jadi si iman sifat ini yang terus memberikan kerinduan, membuat rohani kita terus bertumbuh, naik ke atas. Nah, pertumbuhan rohani ini harus ada. Nggak bisa statis begini, enggak. Ini mati. Jadi harus bertumbuh, terus naik levelnya. Karena anugerah dan iman memberikan pertumbuhan rohani dari iman sifat ini, ya. Nah, semakin rohani kita bertumbuh, semakin rumah ini
makin besar. Misalnya pada saat dia bertobat, pada saat dia dilahirbarukan dan menerima agama, kapasitas baru 100 liter misalnya. Tapi seiring itu rohani dia pasti bertumbuh. Pokoknya gini, orang yang udah terima anugerah keselamatan, iman dan pertobatan, dia pasti rohani bertumbuh. Cuman memang pertumbuhan rohani ini satu dengan yang lain nggak sama, ya. Itu nggak sama. Tergantung dalam pribadi orang itu sendiri. Karena di dalam diri kita tetap ada yang namanya peperangan rohani, gitu kan. Nah, ini pasti bertumbuh. Pada 100 liter, nanti tahun depan 200 liter, tahun depan lagi 300 liter, tahun depan lagi 400 liter. Terus semakin lama semakin besar. Nah, rumah iman ini, jiwa ini semakin besar, ya, otomatis anugerah dan iman semakin memenuhi rumah iman ini. Misalnya bicara liter, ya, misalnya 10 juta liter, otomatis anugerah dan iman akan memenuhi 10 juta liter, unlimited. Ini bisa unlimited. Nah, dari rumah iman ini, jiwa ini, isinya apa? Pengetahuan firman. Sebab di dalam jiwa ada pikiran, ada kehendak, ada emosi, betul? Nah, pikiran ini kan tempat untuk kita merekam memori, ya, gitu ya. Nah, memori kita ini sebetulnya memori kita di dalam Tuhan itu unlimited gitu, nggak lagi handphone kan ada giga gitu. Ini enggak unlimited. Otak kita ini bisa merekam pengetahuan. Nah, pengetahuan itu didapat dari kerinduan kita belajar baca firman dan lain sebagainya, menambah terus perbendaharaan firman, perbendaharaan pengetahuan Allah, firman dan lainnya dari tersimpan di otak kita. Nah, ini yang akan nanti memanifestasikan, jadi anugerah dan iman dimanifestasikan lewat otak kita ini. Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, termanifestasinya lewat anugerah dan iman, lewat jiwa. Jadi jiwa itu manifestasi anugerah dan iman itu berdasarkan pengetahuan firman, ditopang oleh ini. Nggak mungkin nggak aplikasi daripada anugerah, manifestasi iman itu nggak akan pernah bisa teraplikasi tanpa pengetahuan ini. Berdasarkan pengetahuan ini kita bisa mengaplikasikan, menjadi pelaku firman lah, istrinya begitu, menjadi pelaku firman, membawakan firman seperti itu. Nah, lalu jiwa yang seperti apa yang layak menjadi rumah anugerah dan iman? Jiwa yang hidup oleh firman. Semakin firman memberikan pertumbuhan rohani, maka jiwa akan menjadi rumah iman yang semakin besar untuk rumahnya anugerah dan iman. Sampai sini ngerti nggak? Jadi jiwa tempat apa? Anugerah dan iman. Nah, lalu jiwa itu harus terus hidup nggak? Semakin besar nggak kapasitasnya? Bagaimana jiwa kapasitas semakin besar? Caranya apa? Cuma satu, rohani kita harus bertumbuh. Nah, rohani makin bertumbuh, otomatis kapasitas jiwa semakin besar. Dan isi pengetahuan ini, pengetahuan pertumbuhan rohani kan karena ada pengetahuan firman kan gitu ya, ada di otak kita, ada di sini. Lalu ini afeksi, emosi, ini punya peranan saudara. Karena dalam pikiran, kehendak dan emosi, yang mengendalikan kehendak dan pikiran adalah emosi kita. Jadi jiwa itu pilotnya, supirnya itu emosi. Supirnya emosi. Contoh, kalau kita mau melakukan hal yang baik kepada seseorang, digerakkan oleh apa? Perasaan, betul nggak? Perasaan menggerakkan kita untuk saya berbuat baik. Lalu dari perasaan ini memerintahkan kehendak. Dari kehendak kan ada objek, betul nggak? Objeknya itu ada di pikiran kita. Siapa yang kita mau kasih? Siapa yang kita mau berkati? Siapa yang kita mau ajak ngomong apa? Nangkap nggak? Ya kan? Ini pilotnya, sopirnya. Ya.
Lalu dia memerintahkan keinginan untuk ayo jalan. Berdasarkan ini. Lalu objeknya mana? Ada di pengetahuan kita. Nah, anugerah dan iman ya itu tetap digerakkan oleh afeksi. Jadi afeksi ini dikuasai oleh anugerah dan iman. Kalau afeksi kita udah dikuasai anugerah dan iman, otomatis afeksi kita kurus. Lalu pertanyaan, bisa nggak sesekali afeksi kita jadi palsu? Bisa, karena tetap di dalam diri kita masih ada tubuh daging yang berdosa yang masih mendominasi kita. Mau berbuat dosa kek, mau berbuat baik kek, keputusan ada di afeksi.